Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan farmakologi bahan alam yang memiliki aktivitas sebagai antivirus. Pertama yang kita akan jelaskan yaitu bagaimana proses replikasi atau perbanyakan diri dari virus, baik itu virus yang membawa materi genetik dalam bentuk DNA atau virus yang membawa materi genetik dalam bentuk RNA. Proses replikasi terdiri atas 6 tahap. Yang pertama yaitu proses perlekatan atau attachment. Proses ini terjadi ketika virus terikat pada reseptor yang spesifik di membran sel host atau sel inang. Kemudian tahap yang kedua yaitu proses entry atau virus masuk ke dalam sel host melalui proses endositosis. Tahap yang ketiga, di dalam sel virus akan melepaskan materi genetiknya, baik itu DNA maupun RNA. Selanjutnya, materi-materi genetik tersebut akan mengalami proses replikasi atau proses duplikasi di dalam nukleus. Tahap yang keempat yaitu proses biosintesis. Dalam hal ini, terjadi proses sintesis protein yang dibutuhkan oleh virus untuk membentuk virus-virus yang baru. Proses sintesis protein terjadi di ribosom. Tahap yang kelima yaitu proses penggabungan antara protein-protein yang sudah terbentuk dengan materi-materi genetik yang sudah direplikasi atau diduplikasi. Proses penggabungan ini nama lainnya adalah proses assembly. Nah, setelah terjadi proses penggabungan, maka virus-virus yang terbentuk atau virus-virus yang baru akan dilepaskan keluar dari sel. Karena virus mengambil alih semua proses di dalam sel, dengan kata lain, virus mengambil alih mesin di dalam sel, sehingga sel akhirnya akan mengalami kematian. Ini adalah contoh virus influenza yang merupakan virus yang mengandung materi genetik dalam bentuk RNA. Virus influenza sama halnya dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk mengalami proses perbanyakan diri di dalam sel, maka virus influenza terlebih dahulu mengalami proses perlekatan dengan reseptor, kemudian virus masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Selanjutnya, virus melepaskan materi genetik tersebut dalam bentuk RNA akan masuk ke dalam nukleus. Selanjutnya, di dalam nukleus, maka materi-materi genetik akan mengalami proses replikasi. Virus yang mengandung materi genetik dalam bentuk RNA ada dua macam, ada yang mengandung RNA positif dan ada juga yang mengandung RNA negatif. Jika RNA dalam bentuk RNA positif, maka RNA langsung mengalami proses translasi di ribosom. Karena RNA positif mirip dengan messenger RNA, sehingga langsung mengalami proses translasi. Sedangkan RNA negatif harus mengalami proses sintesis RNA di dalam nukleus untuk menghasilkan mRNA. Selanjutnya mRNA akan keluar dari nukleus menuju ribosom untuk mengalami proses translasi. Selain mengalami proses sintesis, RNA di dalam nukleus juga akan mengalami proses replikasi atau perbanyakan. Setelah terbentuk protein dan juga terbentuk RNA yang baru, maka selanjutnya adalah terjadi proses penggabungan, kemudian terbentuk virus-virus yang baru, dan virus-virus yang baru ini akan dilepaskan keluar dari sel host. Contoh yang lain yaitu virus Ebola. Virus Ebola juga akan mengalami proses perlekatan atau ikatan dengan reseptor. Kemudian, virus Ebola akan melepaskan materi genetik atau mengalami proses fusi. Virus Ebola tidak masuk ke dalam sel melalui proses endositosis, tetapi
langsung melepaskan materi genetiknya di permukaan sel atau di membran sel. Materi genetik tersebut dalam bentuk RNA akan diubah menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase. Selanjutnya DNA virus akan mengalami proses integrasi atau penggabungan dengan DNA sel host. Setelah terjadi proses integrasi, selanjutnya terjadi proses transkripsi untuk menghasilkan RNA, dan RNA kemudian akan mengalami proses translasi untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan membentuk virus-virus yang baru. Setelah terjadi proses translasi, kemudian tahap selanjutnya adalah penggabungan dan terbentuk virus yang baru, kemudian virus-virus yang baru akan dilepas keluar dari sel. Contoh yang lain yaitu virus corona, dalam hal ini SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. SARS-CoV-2 juga terikat dengan reseptor di permukaan sel. SARS-CoV-2 atau virus corona penyebab COVID-19 terikat dengan reseptor AC2 di permukaan sel. AC2 banyak terekspresi di dalam paru-paru. Selanjutnya SARS-CoV-2 akan mengalami proses entry atau masuk ke dalam sel. SARS-CoV-2 mengandung RNA positif, sehingga RNA positif ini mirip dengan mRNA dan langsung mengalami proses translasi untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan dalam pembentukan virus-virus yang baru. Selain itu, RNA positif juga akan mengalami perbanyakan atau proses replikasi di dalam nukleus. Setelah terjadi proses replikasi dan juga proses translasi, selanjutnya terjadi proses penggabungan dan terbentuk virus yang baru. Virus-virus yang baru selanjutnya dilepaskan keluar dari sel host. Bagaimana dengan target atau tempat kerja dari senyawa-senyawa atau obat-obat yang memiliki aktivitas antivirus? Obat-obat atau senyawa-senyawa antivirus memiliki target, yaitu menghambat proses perlekatan virus dengan reseptor, menghambat proses masuknya virus ke dalam sel, kemudian menghambat enzim reverse transkriptase. Enzim reverse transkriptase ini adalah enzim yang digunakan untuk mengubah RNA menjadi kopi DNA virus. Kemudian obat antivirus atau senyawa-senyawa antivirus menghambat proses penggabungan DNA virus ke dalam DNA sel host. Selanjutnya menghambat proses transkripsi, menghambat proses translasi, menghambat enzim protease. Enzim protease adalah salah satu enzim yang sangat penting untuk membentuk protein-protein virus, kemudian menghambat proses penggabungan dan menghambat proses pelepasan virus-virus yang baru dari sel host. Contoh senyawa yang berasal dari bahan alam yang memiliki aktivitas antivirus pertama yaitu tanin. Tanin menurut hasil penelitian memblok proses perlekatan virus dengan reseptor dan juga menghambat proses masuknya virus ke dalam sel host. Kemudian apigenin, luteolin, dan quercetin menghambat enzim protease sehingga mencegah terbentuknya protein-protein virus. Quercetin menghambat proses perlekatan virus dengan reseptor di membran sel host. Contoh untuk virus influenza, virus Ebola, dan enterovirus. Quercetin menghambat proses transkripsi dan proses translasi. Selanjutnya, quercetin menghambat proses penggabungan. Hal ini akan mencegah pembentukan virus-virus yang baru.
Contoh lain yaitu senyawa likorin berpotensi atau dapat dijadikan sebagai kandidat sebagai antivirus, dalam hal ini yaitu anti SARS-CoV. SARS-CoV adalah virus corona penyebab penyakit SARS pada tahun 2003. Terkait dengan penyakit COVID-19 yang merupakan pandemik saat ini, sudah banyak penelitian-penelitian terkait potensi bahan alam sebagai antivirus yang dapat dikembangkan selanjutnya untuk penanganan virus corona, yaitu penanganan SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Tetapi, penelitian hanya sebatas uji in vitro atau molecular docking atau dikenal dengan uji in silico. Contohnya senyawa diosmin, hesperidin, rutin, dan apiin. Secara in silico memiliki aktivitas penghambatan terhadap enzim protease pada virus SARS-CoV-2. Senyawa hesperidin juga dilaporkan berpotensi menghambat reseptor AC2 atau AC2. AC2 ini merupakan reseptor tempat SARS-CoV-2 terikat di membran sel host. Tetapi penelitiannya baru dalam tahap in vitro. Quercetin juga dilaporkan memiliki aktivitas antivirus dengan menghambat enzim protease dan memblok masuknya virus SARS-CoV ke dalam sel host. Senyawa yang memiliki aktivitas serine protease inhibitor juga diduga mempunyai aktivitas menghambat virus SARS-CoV. Tanaman yang mengandung senyawa-senyawa serine protease inhibitor, misalnya kelor, pare, timun, labu kuning, nanas, kentang, dan masih banyak tanaman-tanaman yang lainnya. Karena penelitian masih sebatas uji in vitro dan uji in silico, penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme kerja senyawa-senyawa yang berasal dari bahan alam perlu dieksplorasi lebih jauh, khususnya untuk mendapatkan senyawa yang digunakan dalam penanganan SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Demikian penjelasan singkat terkait mekanisme kerja dari senyawa-senyawa yang berasal dari bahan alam. Semoga bermanfaat.